Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang dan selamat bergabung di SDIT Al-Islam Jakarta. Perkenalkan, nama Bapak Iwan Irwansyah. Kalian bisa panggil Bapak dengan sebutan atau panggilan Pak Iwan. Pak Iwan ini sebenarnya mengajar di kelas 6. Tapi kali ini Pak Iwan akan berbagi dengan adik-adik semua tentang tema jatuh cinta pada Al-Quran. Wow, tentu adik-adik semua sudah bisa membaca Al-Quran. Sudah bisa membaca semua apa belum? Nah, kalau di antara adik-adik ada yang masih belum bisa membaca Al-Quran, nanti di SDIT Al-Islam ini kita akan belajar bersama-sama membaca Al-Quran dengan beberapa metode-metode yang sudah diterapkan di tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu tetap semangat meskipun pembelajaran kita masih dilakukan secara jarak jauh. Mudah-mudahan Corona atau COVID-19 ini segera berakhir dan adik-adik bisa belajar bareng-bareng bersama teman-teman baru di kelas 1, yaitu kelas Al-Farabi. Baiklah adik-adik semuanya, masih semangat? Pagi ini Pak Iwan akan memberikan materi tentang jatuh cinta pada Al-Quran. Nah, tentu adik-adik tahu semua dong tentang Al-Quran itu? Ya, Al-Quran adalah kitab suci kita sebagai umat Islam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, perlu adik tahu nih, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali yaitu surat Al-Alaq yang berjumlah ayatnya ada 19 ayat. Berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, seperti itu. Ketika Rasulullah di gua, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad surat tadi yaitu Al-Alaq. Iqra, wahai Muhammad, Iqra. Apa sih artinya Iqra? Iqra itu bacalah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW berkata, "Ya Jibril, ma ana biqori, ma ana biqori." Wahai Jibril, saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril mengulang kembali, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lantas kemudian Rasulullah pun mengulang kembali, Ya Jibril, ma ana biqori, ma ana biqori. Rasulullah terus mengulang seperti itu hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca ayat suci Al-Quran. Hingga perlahan-lahan malaikat Jibril pun mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus diturunkan dan terus menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Dan perlu adik-adik ketahui, dulu ketika Rasulullah menerima wahyu itu datang dengan berbagai macam-macam bentuk. Kata Rasulullah, ketika saya menerima wahyu itu seperti bunyi lonceng yang sangat keras. Ya, seperti bunyi lonceng yang sangat keras ketika malaikat Jibril memberikan wahyu berupa ayat-ayat suci Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggangi unta, kemudian turunlah wahyu atau ayat suci Al-Quran kepada Rasulullah. Lantas unta tersebut tidak kuat dan akhirnya duduk. Nah, seperti itu.
Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara bertahap, dan itulah menjadi pegangan hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau adik-adik tidak pernah membaca Al-Quran, itu berarti adik-adik tidak sayang dan tidak cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah adik-adik tentang Al-Quran, bagaimana diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kemudian cinta. Cinta ini sama seperti suka. Misalkan adik-adik cinta kepada ayah dan ibu atau abi dan umi, itu berarti adik-adik harus suka kepada ibu dan ayah dan harus menyayangi keduanya serta hormat kepadanya. Berarti kalau cinta kepada Al-Quran, itu berarti adik-adik harus menyayangi Al-Quran, sering membacanya, menghormatinya. Dalam artian adik-adik tidak boleh menaruh Al-Quran atau mushaf sembarangan, misalkan di lantai, di bawah, atau di tempat-tempat kotor yang tidak semestinya mushaf itu ditaruh. Oke, adik-adik semuanya, tema kita kali ini tentang jatuh cinta kepada Al-Quran. Wah, jatuh cinta berarti ketika Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril, disitulah Rasulullah jatuh cinta kepada Al-Quran. Padahal Rasulullah sudah mengatakan ma ana biqori. Adik-adik, itu Rasulullah loh mengatakan saya tidak bisa baca malaikat Jibril. Tapi akhirnya dengan dituntun sama malaikat Jibril berkali-kali sehingga Rasulullah pun bisa menerima wahyu, dan wahyu terus diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Iwan punya sedikit cerita bagaimana dulu Pak Iwan sewaktu kecil. Ada teman Pak Iwan, dia buta. Ini cerita asli. Dia buta dan dia satu pesantren. Dulu Pak Iwan pesantren di desa Pak Iwan ada yang namanya pesantren Kalong. Sorenya pulang, kemudian nginep di pesantren, paginya pulang sekolah seperti biasa. Dan itu ada satu teman Pak Iwan, dia buta. Dan dia sering diejek sama teman-teman yang lain. Tapi hingga akhirnya guru Pak Iwan pun mengajak anak tersebut dan meminta dan menawarkan, wahai adik, Pak Iwan lupa namanya siapa, itu udah bertahun-tahun yang lalu, maukah kamu menghafal Al-Quran? Hingga akhirnya awalnya itu si anak tersebut tidak mau dan tidak sanggup dan khawatir dia tidak bisa. Kemudian si guru itu memastikan kembali, wahai adik, maukah kamu menghafal Al-Quran bersama Bapak? Akhirnya dengan susah payah si adik tersebut bilang, ya mau. Kemudian setiap hari teman Pak Iwan yang buta itu menghafal Quran ayat per ayat, kemudian surat per surat hingga selesai sampai 30 juz. Itu anak buta loh adik-adik. Bagaimana dengan kita yang mata kita masih bisa memandang, masih bisa melihat ayat suci Al-Quran? Lantas apakah kita tidak cemburu kepada teman Pak Iwan tadi yang buta, yang bisa menghafalkan di juz pertama sampai juz ke-30? Oleh karena itu adik-adik semua terus semangat, meskipun ada di antara adik-adik yang belum bisa membaca Al-Quran. Karena dulu Rasulullah pun bilang kepada malaikat Jibril seperti itu, ma ana biqori, saya tidak bisa baca Al-Quran. Tapi dengan kesungguhan beliau, kita bisa meneladani kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu tadi dari malaikat Jibril, dan akhirnya Rasulullah pun bisa menerima wahyu hampir 22 tahun lebih. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuh cinta kepada Al-Quran ini merupakan sebuah tema yang sangat luas, dan Pak Iwan akan menjabarkannya secara umum saja.
Tadi sudah dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan pedoman hidup kita. Kemudian cinta. Cinta itu berarti tadi adalah suka, seperti adik-adik cinta kepada ibu, cinta kepada ayah. Seperti itulah gambaran cinta ketika dihadapkan kepada cinta kita kepada Al-Quran. Adik-adikku sekalian, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Yang pertama, adik-adik tidak boleh menyerah. Di antara adik-adik atau mungkin teman adik-adik sekalian, ada yang sering kali mengeluh, Pak, Ibu, aku nggak bisa baca nih, aku nggak mau baca lagi. Nah, itu sudah menyerah, dan adik-adik tidak boleh seperti itu. Insya Allah guru-guru di SDIT Al-Islam akan membimbing adik-adik dalam membaca Al-Quran, meskipun ada di antara adik-adik yang belum bisa. Kenapa? Kalau adik-adik menyerah dan tidak mau baca Al-Quran lagi, berarti nanti adik-adik selamanya tidak akan bisa baca Al-Quran. Oleh karena itu, yang pertama, sebelum adik-adik mencintai Al-Quran, jangan pernah menyerah untuk belajar Al-Quran meskipun tidak bisa-bisa. Pak Iwan punya sedikit cerita lagi. Suatu dulu ada seorang murid yang dia ketika diajarkan oleh gurunya tidak pernah bisa dan tidak pernah paham. Akhirnya si murid itu menyerah. Ya Allah, mungkin saya tidak bisa lagi belajar karena otak saya tidak mampu untuk belajar. Hingga akhirnya si anak tersebut minggat, pulang tanpa sepengetahuan gurunya dan mau kembali ke rumahnya, alias kabur dari pesantren. Kemudian ketika dia kabur, karena zaman dahulu belum ada kendaraan, dia melewati hutan, melewati sungai, dan tiba ketika dia melewati sungai, dia melihat suatu keanehan, suatu kejanggalan, suatu peristiwa yang membuat dia berubah total dan bisa kembali ke pesantren dan belajar sama gurunya. Apa peristiwa itu? Anak itu melihat ada tetesan-tetesan air yang menetes ke batu. Dan anehnya si anak tersebut melihat batu itu berlubang karena tetesan-tetesan air tersebut. Kemudian si anak itu berpikir, oh iya, batu sekeras ini saja bisa hancur karena air. Air tersebut menetes, terus lama-kelamaan si batu itu bolong, dan mungkin lama-kelamaan si batu itu habis. Akhirnya si anak tersebut menyimpulkan, oh iya ya, kalau batu ini ibarat otak saya yang tidak bisa menerima pelajaran, kemudian kalau ibarat air ini adalah usaha kita untuk terus belajar dan tidak pernah menyerah, mungkin otak saya yang bebal atau batu yang keras ini bisa hancur juga. Otak saya juga bisa menyerah dan akhirnya saya bisa menerima pelajaran. Akhirnya setelah peristiwa itu, si anak tersebut langsung kembali ke gurunya. Dan ketika diajarkan sehari, seminggu, sebulan, sampai bertahun-tahun, si anak tersebut diajarkan, dan alhamdulillah si anak tersebut akhirnya menerima ilmu-ilmu dari gurunya, bahkan menjadi seorang ulama yang besar. Nah, itulah adik-adik kenapa kita tidak boleh menyerah dalam belajar, meskipun keadaan otak kita atau keadaan fisik kita lagi sakit, atau di masa pandemi ini kita masih belajar secara online, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, terutama membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Kalau tadi kita tidak boleh menyerah dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, terus belajar. Apa bedanya? Kalau yang pertama, ketika kita belajar dan tidak bisa-bisa terus menyerah, itu tidak boleh. Kalau yang kedua, terus belajar. Adik-adik di sini bisa belajar kepada guru-guru di SDIT Al-Islam, karena
hampir 70%, bahkan 80% guru SD IT Al-Islam itu lulusan dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Pak Iwan sendiri dulu pesantren 4 tahun. Nah, jadi jangan ragu untuk belajar di SD IT Al-Islam, terutama belajar Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai dan bisa jatuh cinta kepada Al-Quran. Yang ketiga adalah kita selalu membawa mushaf kemana-mana. Kalau mungkin sekarang Quran itu ada di HP dan kita bisa download di aplikasi, bisa. Waktu kita menunggu di rumah sakit atau menunggu di suatu tempat, kita bisa sambil baca Al-Quran. Kita lagi di taman, lagi istirahat, bisa baca Al-Quran. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dulu. Tidak ada istirahat mereka kecuali membaca Al-Quran. Nah, adik-adik di sini coba luangkan waktu ketika istirahat, ketika misal lagi tidak ngelakuin apa-apa atau tidak melakukan apa-apa, cobalah untuk membaca Al-Quran. Pak, tidak bisa, cobalah untuk terus belajar. Karena kenapa? Ketika adik-adik bisa membaca Al-Quran, maka adik-adik akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ketika adik-adik sudah bisa membaca Al-Quran. Adik-adik bisa tanyakan nanti di kakak kelas. Kakak kelas adik-adik semua yang di kelas 2, kelas 3 awalnya tidak bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah setelah di SD IT Al-Islam ini diajarkan sama guru-guru, sama wali kelasnya atau sama guru tahfiznya, akhirnya kakak kelas adik-adik yang di kelas 2, 3 dan seterusnya bisa membaca Al-Quran dan pasti merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau sudah bisa membaca, yang keempat, adik-adik bisa menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu. Adik-adik yang pertama tidak boleh menyerah. Yang kedua, terus belajar. Yang ketiga, terus membaca dalam keadaan apapun di waktu istirahat atau minimal 1 hari baca berapa ayat. Dan terus belajar juga jangan lupa. Dan yang keempat adalah terakhir menghafal Al-Quran. Nah, mungkin adik-adik juga pernah lihat anak-anak seumuran adik-adik yang bisa membaca Al-Quran bahkan bisa menghafalnya. Nah, adik-adik nanti juga bisa melihat kakak-kakak kelas adik-adik di SD IT Al-Islam Jakarta ini bisa menghafal Al-Quran. Bahkan di kelas 2 sudah bisa menyelesaikan juz 30 dan tinggal mengulang kembali atau memurojaah hafalannya kembali dan nanti akan dites dan akan dimunakosyah dan nanti akan dinyatakan lulus atau tidak untuk juz 30, juz 29 dan juz Al-Quran yang lainnya. Oleh karena itu tetap semangat meskipun pembelajaran di masa pandemi ini dilakukan secara online. Insya Allah guru-guru SD IT Al-Islam akan terus membimbing adik-adik sekalian terutama dalam membaca Al-Quran sehingga nanti adik-adik semua yang duduk di kelas 1 bisa jatuh cinta kepada Al-Quran. Kalau sudah jatuh cinta pasti adik-adik akan terus membacanya, akan terus memegang Al-Quran dan yang terakhir adik-adik bisa menghafal dan insya Allah bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Itu saja dari Pak Iwan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.